Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan beruntun di Boyolali menyebabkan sopir pikap terlempar keluar dari kabin kemudi. Diduga tak bisa berenang, bocah di Kabupaten Tegal tewas tenggelam. Kami ajak Anda berlibur sambil menikmati melon segar di Banyumas. Ini akibat jika tak konsentrasi saat berkendara. Sebuah minibus menabrak mobil pikap di depannya hingga membuat kecelakaan beruntun di Boyolali. Pengemudi pikap pun terlempar keluar dari kabin kemudi. Detik-detik kecelakaan yang melibatkan 4 kendaraan di Jalan Nasional Semarang Solo Boyolali terekam jelas di kamera pengawas SPBU. Sebuah mobil pikap yang akan masuk ke area SPBU tiba-tiba ditabrak oleh sebuah minibus dari belakang. Mobil naas itu terdorong dan langsung tertabrak truk tangki dari arah berlawanan. Tak hanya itu, mobil pikap naas itu terpelanting kembali ke lajur kiri dan kemudian tertabrak bus antar kota yang berada di belakangnya. Kerasnya benturan membuat pengemudi mobil pikap terlempar hingga keluar dari kabin dan jatuh tepat di depan bus yang berhenti. Sang sopir yang sempat tidak sadarkan diri langsung dibawa ke rumah sakit. Kerasnya tabrakan membuat kondisi mobil pikap ringsek di sisi kiri, sedangkan minibus yang menabrak mobil pikap ringsek di bagian mesin depan. Awal mula kejadian itu saya masih di belakang, Pak. Tadi terus dengar suara keras banget itu. Sampai bunyi mobilnya itu nggak berhenti. Setelah saya lihat CCTV itu ternyata Elsapeknya mau ngisi mungkin. Soalnya udah pelan-pelan. Terus disondol mobil dari belakang. Dari depan ada mobil LPG kena langsung, ada bis lagi, masuk lagi ke SPBU. Polisi menduga pengemudi minibus kurang konsentrasi saat berkendara. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan membersihkan serpihan kaca serta puing kecelakaan di lokasi. KBM Innova pengemudi ini kurang konsentrasi sehingga menabrak KBM L300 yang berjalan searah di depannya. Dalam kejadian ini ada 4 kendaraan yang terlibat, 3 dari arah Semarang menuju Solo, 1 dari Solo menuju Semarang yaitu mobil tangki. Hanya satu orang korban dari pengemudi L300. Alhamdulillah tidak parah, tapi luka-luka ya, luka-luka tidak meninggal ya. Dia sempat terlepas dari kendaraan. Pengemudi pikap yang mengalami luka di bagian kepala kini masih dirawat di RSUD Pandanaran Boyolali. Keempat kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi ke kantor Satlantas Polres Boyolali. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Banjirop yang mengepung jalur Pantura tidak menghalangi pernikahan sepasang pengantin di Kabupaten Demak. Pernikahan yang awalnya berlangsung di rumah mempelai perempuan terpaksa dipindah ke masjid karena rumah masih terendam banjirop. Di tengah banjirop yang tak kunjung surut di jalur Pantura, sepasang pengantin terlihat menerjang banjir dengan penuh hati-hati. Pengantin perempuan yang umumnya mengenakan hak tinggi yang cantik, yang ini pakai sepatu boots agar tak kena air banjir. Ya, banjir yang mengepung jalur Pantura tidak menghalangi pernikahan sepasang pengantin. Pernikahan yang awalnya berlangsung di rumah mempelai perempuan terpaksa dipindahkan ke masjid karena rumah masih terendam banjirop hingga setinggi 50 cm. Tak hanya pengantin yang harus menyeberangi banjirop, makanan catering pun juga harus diangkut. Begitupun para tamu undangan yang harus berhati-hati menerjang banjir dan kemacetan. Meski menikah di tengah kepungan banjir, keduanya bersyukur karena pernikahan berlangsung lancar. Sebenarnya sudah planning lama untuk mengantisipasinya supaya di momen yang atau di bulan yang tidak banjir. Tapi ternyata kodarullah tetap banjir dan ternyata ini lagi tinggi-tingginya ya Pantura sayang. Dan rumah saya juga nggak bisa ditempati, nggak bisa dibuat acara. Jadi keputusan keluarga dipindah ke sini yang lebih aman dan intinya adalah banjir tidak mengurangi atau tidak mempengaruhi rencana pernikahan kami. Banjirop di jalur Pantura hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Kondisi itu sudah berlangsung selama hampir sebulan terakhir.
Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. 3 monyet yang kerap mengamuk dan meresahkan warga akhirnya dilepas di kawasan hutan Pulau Nusa Kambangan Cilacap. Saat ditangkap, monyet-monyet ini bahkan sempat menyerang dan nyaris melukai petugas. 2 monyet ini lincah melompat ke sana kemari meskipun ada di dalam kandang. Petugas dari Pemadam Kebakaran dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA harus sabar dan hati-hati agar tak diserang. Ketiga monyet terpaksa dimasukkan ke kandang karena kerap mengamuk dan berlarian di permukiman warga. Ulahnya membuat warga resah dan ketakutan. Butuh waktu berjam-jam untuk menangkap monyet ini. Evakuasi monyet yang sudah lepas ini membutuhkan kesabaran, ketelatenan karena alat yang kami punya dalam bentuk jebakan, sehingga kami memberikan umpan untuk selanjutnya mereka akan masuk ke dalam box yang ada pakan monyet sehingga mereka terjebak di situ. Selain 2 ekor monyet liar, petugas juga menangkap 1 monyet piaraan. Ketiga monyet ini pun akhirnya dibawa ke rumah baru mereka, yaitu di Pulau Nusa Kambangan. Satu persatu monyet kemudian dilepaskan ke alam bebas. Hutan alam di Pulau Nusa Kambangan selama ini menjadi habitat yang aman bagi sejumlah satwa liar. Meskipun dilepas liar, BKSDA tetap memantau kondisi satwa-satwa ini. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Oke, dadah. Festival Jaranan dan Prajuritan kembali digelar di salah satu tempat wisata di Kabupaten Semarang. Festival yang dibuat dalam bentuk lomba untuk melestarikan seni dan budaya lokal khas Kabupaten Semarang. Sejumlah penari dan seniman menunjukkan kebolehannya di atas panggung. Gerakannya luas dan kompak seiring dengan alunan musik gamelan. Selain menggunakan kostum yang menawan, peserta memainkan jaranan menggunakan hewan tiruan kuda dari anyaman bambu. Festival ini dibalut dengan lomba seni tari dalam 2 kategori, yaitu tari jaranan dan prajuritan. Dari 53 kelompok yang mendaftar, pihak panitia hanya memilih 10 kelompok yang terbaik untuk menampilkan tarian di atas panggung. Festival ini digelar untuk melestarikan seni dan budaya lokal agar semakin dicintai oleh generasi penerus. Selain itu, tujuan festival ini untuk menghibur pengunjung. Karena memang tari yang khas di sekitar Saloka di Kabupaten Semarang ya khususnya itu memang kan tari-tari jaranan dan prajuritan. Jadi memang sebenarnya masih banyak lagi sih jenis-jenis tarian yang memang pengen kita ulik. Tapi untuk saat ini jaranan dan prajuritan dulu seperti itu. Karena khas ya? Iya, karena khas. Prajuritan kan salah satu asli Kabupaten Semarang Mbak ya? Iya, betul. Para peserta antusias mengikuti festival jaranan dan prajuritan. Karena selain melestarikan budaya, tari prajurit juga dapat mengedukasi penonton dari sisi sejarahnya. Tertarik karena kita pengen generasi muda ini juga ikut menguri-uri budaya. Contohnya di Saloka ini kan juga temanya kebudayaan. Kami ingin berpartisipasi aktif di dalam setiap kegiatan yang ada di wilayah Jawa Tengah khususnya. Kesenian keprajuritan, kalau kami menceritakan tentang Laskar Selarong atau laskarnya Pangeran Diponegoro. Jadi di sisi hanya tertarik dengan kebudayaan, kami juga pengen mengedukasi tentang sejarah melalui dengan sebuah visual tarian. Dalam festival ini selain kemampuan peserta dalam menari, juri juga menilai gerak tarian, kreasi kostum, dan juga ekspresi penari. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Libur sekolah saatnya jalan-jalan bersama keluarga tercinta. Nah, di Banyumas ada wisata buah melon yang mengasyikkan. Anak-anak bisa belajar tentang buah-buahan sekaligus mencicipi segarnya buah melon. Butuh yang segar-segar saat liburan? Nah, kesini aja ke kebun melon di Banyumas.
Wah, kuning melonnya sungguh menggoda. Wisata melon ini memang cocok untuk destinasi liburan sekolah. Pengunjung bisa merasakan sensasi berkebun melon sambil menambah pengetahuan cara mengembangkan buah melon. Nah, berada di desa Karanglo, Banyumas, kebun melon ini dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya menumbuhkan sektor wisata desa. Tak cuma melon kuning, di sini juga ada melon hijau yang sungguh segar. Wah, udah nggak sabar nih mau metik melon langsung dari pohonnya. Nah, habis dipetik, kini saatnya disantap. Duh, seger ya. Buah melonnya renyah dan berair. Nikmat disantap bersama-sama. Saya dari Jakarta sedang liburan di Karanglo. Ini kebetulan ada wisata petik melon langsung, jadi nggak saya sia-siakan, langsung saya ke sini sekalian bawa anak-anak biar anak-anak itu tahu ya di sini ada melon yang langsung dipetik gitu. Selain kita bisa pilih melon yang mau yang lebih besar atau mau yang lebih kecil, itu juga ada experience center sendiri biar anak itu tahu oh gini loh caranya untuk petik melon. Untuk wisata ini yang mau beli ataupun wisata itu masuk terus pilih sendiri mana yang disukai, yang besar atau yang kecil, terus memetik sendiri. Nah, ada yang langsung dimakan di sini, ada yang dibawa pulang gitu. Pengunjung yang ingin membeli buah melon dan memetik langsung dari pohonnya cukup membayar Rp30.000 per kilogram. Gimana, seru kan? Wisata sambil belajar di kebun melon. Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.